Setelah terlahir kembali, hal pertama yang kamu lakukan adalah memotong kedua, MU dan mengubah dirimu menjadi induk serangga. Itu karena di kehidupan sebelumnya, banyak kelompok serangga menyapu seluruh dunia, dan kamu terinfeksi saat melindungi adikmu, lalu menjadi serangga. Kamu selalu menggunakan hak induk serangga untuk melindungi adikmu dan manusia. Dan ketika mengetahui bahwa adikmu ingin bergabung dengan tentara untuk melawan serangga, kamu berusaha sekuat tenaga untuk membantunya menjadi karyawan pemerintah federal. Hal pertama yang dilakukan adikmu setelah menjadi karyawan adalah membunuhmu dengan tangannya sendiri. Ketika kamu membuka mata lagi, kamu melihat jam alarm di samping tempat tidur menunjukkan waktu. Tepat 5 tahun sebelum kelompok serangga datang ke bumi. Kamu segera bangkit dan mengeluarkan ponsel untuk melihat berita terbaru. Baru-baru ini, hujan meteor terindah dalam sejarah muncul di langit, membuat pasangan di seluruh kota berfoto sebagai kenangan. Ketika berita ini menjadi trending di berbagai platform, kamu tidak merasa senang. Karena ini bukan hujan meteor biasa, melainkan telur yang dilemparkan oleh kelompok serangga dari luar angkasa ke bumi. Saat itu, dalam waktu kurang dari setengah bulan, bencana kelompok serangga akan merajalela di seluruh dunia. Memikirkan hal ini, kamu melihat kamar tidur adikmu, Lin Yu, di sebelah, dan juga melihat pisau buah yang berkilauan di atas meja ruang tamu. Sekarang sudah tengah malam. Selama kamu mengambil pisau dan masuk ke kamarnya, Lin Yu yang masih mengantuk akan seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Tapi kamu tidak melakukan itu, melainkan langsung keluar rumah. Meskipun penampilan Lin Yu yang tinggi dan perkasa di pengadilan terukir dalam ingatanmu, tapi sekarang itu tidak masalah lagi. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah menemukan sarang kelompok serangga. Dan kemudian menjadi penguasa lagi, lalu terus-menerus melahap dan berevolusi, membangun kerajaan kelompok serangga terkuat. Segera kamu naik taksi ke sebuah gua sempit. Tempat ini adalah tempat yang kamu temukan secara kebetulan setelah menjadi serangga di kehidupan sebelumnya. Tampaknya merupakan asal mula dari kelompok serangga tertentu. Melewati jalan setapak yang gelap dan dalam, kamu melihat cahaya hijau keperakan. Cahaya itu seperti galaksi yang fantastis dan mempesona. Atau bintang-bintang. Kamu maju lebih dalam. Saat kamu terus maju lebih dalam, kamu akhirnya melihat dengan jelas kelompok cahaya yang aneh dan indah itu. Itu adalah serangga yang menjulang tinggi ke awan, tubuhnya ditutupi cangkang yang indah, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan anggota tubuh serangga yang gemuk, penuh dengan kekuatan dan keindahan. Pada saat yang sama, serangga itu juga menyadari keberadaanmu, merasakan tatapan serakahmu. Induk serangga menggeram dan mencoba memperingatkanmu untuk tidak mendekat. Namun, di matamu yang hidup kembali, peringatan pihak lain tampak sangat pucat dan tidak berdaya. Kamu dengan mahir menemukan bagian terlemah dari pihak lain, lalu mengambil batu di tanah dan melemparkannya, sampai sebuah inti seperti permata serangga yang berkilauan terlihat di permukaan. Melihat ini, sudut mulutmu tersenyum, lalu memasukkan inti itu langsung ke dadamu. Saat berikutnya, inti itu tampak memiliki kehidupan dan menyatu denganmu. Kemudian, tubuhmu melepaskan lapisan demi lapisan kepompong sutra putih, berubah menjadi kepompong serangga yang membungkusmu sepenuhnya. Cahaya bulan yang cerah menyinari kepompong serangga ini. Dan ketika kepompong serangga itu pecah lagi, terlihat seorang gadis berambut putih panjang perlahan bangkit dari sana. Saat ini, kamu meregangkan tubuhmu dan melihat tubuh barumu, sudut mulutmu tidak bisa menahan senyum. Benar saja, keadaan perempuan adalah yang paling kompatibel. Di kehidupan sebelumnya, agar adikmu tidak khawatir, kamu selalu menggunakan kemampuan mimikri kelompok serangga untuk mempertahankan tubuh laki-laki manusia. Hasilnya adalah kompatibilitas tubuh mimikri dengan tubuh serangga sangat buruk. Tidak dapat menggunakan kekuatan Zerg yang sebenarnya. Saat kau berpikir, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telingamu, terdeteksi bahwa Inang telah menjadi penguasa kawanan. Sistem mulai diaktifkan. Selamat kepada Inang karena terikat dengan sistem poliandri. Sistem ini akan memberikan hadiah yang sesuai berdasarkan jumlah dan kualitas keturunanmu. Mendengar petunjuk sistem, kau sedikit bingung. Tidak mungkin kan? Apakah sistem ini memintaku untuk terus melahirkan? Bukankah itu berarti aku harus melakukan itu dengan banyak makhluk jantan? Memikirkan hal ini, kau tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Buku doujinshi tentang gadis serangga yang pernah kau baca di kehidupan sebelumnya, tiba-tiba muncul di benakmu. Alur cerita itu mungkin menjadi materi yang bagus saat memberikan hadiah padamu. Tetapi masalahnya adalah protagonisnya sekarang adalah dirimu sendiri. Ini benar-benar bencana. Namun, karena kau adalah Zerg di kehidupan sebelumnya, kau memiliki pemahaman tentang metode reproduksi kawanan. Sebenarnya, ibu sarang hanya perlu melahap makhluk yang berbeda dan mendapatkan gen mereka untuk menghasilkan serangga. Jadi jika kau ingin menjadi lebih kuat dengan cepat, kau harus menemukan cara untuk makan secepat mungkin. Memikirkan hal ini, kau mengalihkan pandanganmu ke ibu sarang yang sudah mati di sampingmu. Pada saat yang sama, sudut mulutmu melengkung membentuk senyum tipis, hampir lupa bahwa ada paket pemula di sini. Mengatakan itu, kau langsung merangkak ke tubuh besar ibu sarang itu. Lalu membuka mulutmu lebar-lebar dan mulai makan. 3 hari kemudian,
Kau menyentuh perutmu yang bulat dan penuh, kau sudah kenyang. Saat ini adalah hari yang baik untuk berkembang biak. Memikirkan hal ini, kau langsung melepaskan wujud aslimu. Gen Zerg merobek tubuh aslimu, dan penampilanmu berubah menjadi ibu sarang raksasa setinggi sekitar 5 meter. Dimanapun tubuhmu menjangkau. Tanah ditutupi oleh karpet jamur yang tak terhitung jumlahnya, menjadi media kultur terbaik bagi kawanan. Pada saat ini, kau merasakan energi melonjak di tubuhmu. Dan kemudian telur serangga yang tak terhitung jumlahnya tersebar di karpet jamur. Aku akan mati, melahirkan sangat melelahkan. Jika ini terus berlanjut, aku akan rusak. Saat ini, suasana hatimu tegang dan bersemangat, perasaan menjadi seorang ibu untuk pertama kalinya ini. Adalah pertama kalinya kau rasakan dalam 2 kehidupan. Bersamaan dengan suara menetas telur serangga yang tak terhitung jumlahnya, serangga seperti laba-laba kecil terus-menerus merangkak keluar dari dalam. Dalam sekejap, telur serangga yang awalnya putih bersih, langsung berubah menjadi sekelompok serangga kecil berwarna hitam pekat. Pada saat yang sama, suara petunjuk sistem terdengar lagi. Ding! Terdeteksi bahwa kelompok telur serangga pertamamu telah lahir. Hadiah sistem akan segera dibagikan. Jumlah total kelompok telur serangga pertamamu adalah 114.514. Tingkat, kaki berat tingkat rendah. Selamat, kau mendapatkan hadiah. Garis keturunan, ibu laba-laba, dan sejumlah besar poin evolusi. Saat suara petunjuk sistem reda, kau hanya merasakan gelombang panas yang membara. Mengalir di pembuluh darahmu, cangkang serangga di tubuhmu juga rontok, merasakan perubahan pada tubuhmu. Kau tidak bisa menahan perasaan gembira di hatimu. Dirimu yang sekarang dapat dikatakan benar-benar berbeda dari saat kau pertama kali menjadi ibu sarang. Tidak hanya levelmu yang meningkat pesat, tetapi kau juga mendapatkan keterampilan bakat yang sesuai dengan garis keturunanmu. Ibu, aku sangat lapar, aku sangat lapar. Pada saat ini, suara anak-anak muncul di benakmu. Suara-suara ini tidak berteriak secara langsung, tetapi lebih seperti komunikasi mental. Kau lihat seperti kaki telanjang satu persatu. Kehidupan yang kelaparan mencibir, sangat lapar, tidak masalah. Bukankah saudara dan saudari kalian adalah makanan terbaik? Saling melahaplah, anak-anakku. Kawanan seranggaku hanya membutuhkan yang kuat, bukan yang lemah. Perintah ibu kawanan. Bagi Zerg, itu mutlak. Bahkan jika ibu serangga menyuruh mereka mati, serangga-serangga ini hanya bisa tanpa ragu melaksanakan perintah ibu. Dan saat kau selesai berbicara, serangga ibu kawanan tiba-tiba memulai pertempuran di sarang. Setengah jam kemudian, laba-laba kecil yang awalnya berjumlah lebih dari 100.000. Setelah pertempuran sengit, hanya tersisa lebih dari 30.000. Melihat laba-laba kecil yang makan dengan gembira. Perutmu juga bergemuruh, tetapi kau tidak berpikir untuk memakan laba-laba kecilmu sendiri. Sebaliknya, kau bersiap untuk keluar dan makan sesuatu yang lebih enak. Segera kau berubah menjadi wujud gadis manusia dan meninggalkan gua. Keluar dari gua, kau melihat waktu di ponselmu. Saat ini, kawanan serangga baru saja mendarat di bumi biru. Masih dalam masa inkubasi dan bersembunyi. Sekarang, seminggu lagi sebelum kawanan serangga melanda dunia. Dan sekarang kau berencana pergi ke kota untuk membeli makanan untuk mengisi kembali kekuatan fisikmu hanya karena sebelumnya bertelur. Menghabiskan banyak kekuatan fisikmu. Kemudian kau memesan mobil online dengan ponselmu. Tuan, pergi ke kota. Setelah kau naik mobil, pengemudi sesekali melihat identitasmu. Terutama karena ini masih dia. Pertama kali dia bertemu dengan gadis yang begitu cantik. Ada perasaan keluar dari riasan. Dan tentu saja kau juga memperhatikan tatapan aneh paman ini. Saat ini, perutmu bergemuruh lagi. Jelas sudah tidak tahan lagi dengan rasa lapar. Kemudian kau mengedipkan mata, dan kemudian dengan menyedihkan melihat paman pengemudi. Paman, sebenarnya aku kabur dari rumah. Sekarang aku sangat lapar. Bisakah kau membawaku ke rumahmu untuk makan sesuatu? Aku bisa menyetujui permintaanmu apapun. Setelah berbicara, kau juga dengan lembut menarik kerahmu ke bawah. Pengemudi menelan ludah. Ini tidak terlalu bagus, kan? Saat ini, kau memperhatikan tatapan pengemudi melihat rekaman dan pengawasan platform. Hehe. Ternyata mengkhawatirkan ini. Kau terkekeh dan mengeluarkan ponselmu untuk mengetik. Paman, jangan khawatir. Setelah kau pulang, aku sendiri yang akan mencarimu. Setelah melihat perkataanmu, senyum akhirnya muncul di wajah pengemudi. Kalau begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Setengah jam lagi. Di sebuah gedung apartemen, kamu merapikan pakaianmu dan tersenyum pelan. Paman, terima kasih atas keramahannya. Kamu melihat mayat berlumuran darah di tepi tempat tidur, sudut bibirmu terangkat dengan cara yang sangat mengerikan dan memutar. Saat itu, TV di kamar menayangkan berita terbaru. Putra seorang taipan properti di kota ini baru-baru ini menjual semua asetnya. Dan membeli persediaan dalam jumlah besar, menarik perhatian orang yang lewat. Kamu mengangkat alismu saat melihat berita di TV.
Kemudian kamu mengeluarkan ponselmu untuk menyelidiki secara detail impor dari putra konglomerat properti itu. Penyelidikan ini benar-benar membuatmu sedikit terkejut. Anak ini tidak membeli persediaan, dia langsung memonopoli pabrik pemasok di balik supermarket. Dia juga menggunakan koneksi keluarganya untuk membeli pangkalan militer di sini. Ini segera mengingatkanmu pada novel tentang menimbun persediaan untuk kiamat yang pernah kamu baca di kehidupan sebelumnya. Menarik, sangat menarik. Kamu menduga anak ini mungkin seorang reinkarnasi sepertimu. Meniru operasi dalam novel memang berguna. Tetapi bagaimana jika penjahat besar juga tahu operasi ini dan menjebak semuanya? Memikirkan hal ini, senyum bahagia terpancar di wajah kecilmu yang imut. Sore hari. Kamu duduk di bangku taman dan makan roti dengan santai. Kamu tidak terburu-buru sekarang untuk mencari anak konglomerat yang menimbun barang itu, karena masih ada sekitar 1 minggu sebelum kiamat terjadi. Kamu ingin menunggu sampai 2 hari terakhir sebelum kiamat meletus, lalu menggerebek tempat anak itu. Dengan begitu, keuntungannya bisa maksimal. Saat itu, suara seorang wanita terdengar di depanmu. Adik kecil, apakah kamu sendirian di sini? Di mana orang tuamu? Kamu mendongak dan melihat seorang wanita berusia awal 30-an yang cukup cantik. Hari ini, meskipun wanita ini tampak seperti orang baik di permukaan, tetapi dengan indera laba-labamu, kamu sudah mendeteksi bahwa wanita ini diikuti oleh beberapa pria. Jelas bahwa mereka adalah kaki tangan wanita ini. Berpura-pura baik di depan dan berbeda di belakang. Berpura-pura menjadi orang baik dan menculik anak-anak. Bukankah ini trik yang biasa digunakan oleh para pedagang manusia? Melihat ini, kamu berpura-pura menangis terseduh-seduh. Aku bertengkar dengan keluargaku. Seseorang kabur dari rumah, naik kereta ke kota ini, dan sekarang tidak punya uang untuk pulang. Wanita muda itu mengangguk dan menggandeng tanganmu. Adik kecil, jangan takut, kakak akan membawamu mencari ayah dan ibu. Oke? Kamu tersenyum dan mengangguk. Terima kasih, kakak. Di sisi yang tidak disadari wanita muda itu, ekspresi seringai licik muncul di wajahmu. Setelah basa-basi sejenak, kakak perempuan itu memegang tanganmu. Sebuah mobil van putih. Setelah masuk ke dalam mobil, kakak perempuan itu memberikan sebotol air dan sepotong roti kepadamu. Adik kecil, kamu kabur dari rumah dan belum makan dengan benar, kan? Makanlah sesuatu untuk mengisi perutmu dulu. Kamu melihat makanan dan air yang diberikan kakak perempuan itu dan langsung mengambilnya. Terima kasih, kakak. Di permukaan, kamu tersenyum sopan, tetapi di dalam hati kamu sudah mulai memarahinya. Melalui pengamatan tajam dari rok serangga, kamu merasakan bahwa air dalam botol ini sudah diberi obat tidur. Ini adalah jenis yang dapat membuat orang untuk sementara waktu. Di dekatmu, ada lebih dari 10 anak seusiamu. Dan kakak perempuan yang dengan baik hati membantumu ini, saat ini menunjukkan ekspresi dingin dan suram. Ini adalah anak-anak di sekitarmu yang juga terbangun. Mereka mulai menangis satu persatu. Hicks, aku ingin pulang. Aku ingin mencari ibu. Kakak, kumohon, biarkan aku kembali. Bukankah kamu bilang akan membawa kami berlibur? Apa yang terjadi sekarang? Anak-anak yang tampaknya baru berusia 16 atau 17 tahun ini berbicara satu sama lain, membuat keributan. Tiba-tiba, terdengar suara keras. Kakak perempuan itu menodongkan pistol ke langit dan menembak. Kalian semua diam. Jika tidak ingin mati, ikuti kami dengan patuh. Mengerti? Setelah selesai berbicara, kakak perempuan itu mengalihkan pandangannya kepadamu lagi. Dia tadi sedang mengamati anak-anak di sini. Anak-anak lain menunjukkan ekspresi ketakutan atau kebingungan di wajah mereka. Hanya gadis berambut putih ini yang tampaknya tidak peduli sama sekali tentang ditangkap di sini. Ini kakak perempuan itu berjalan di depanmu. Hei, siapa namamu? Sudut bibirmu melengkung membentuk senyuman. Kakak bisa memanggilku Momo. Wanita muda itu dengan lembut menyentuh kepala kecilmu dengan lembut. Momo, kamu adalah orang yang paling patuh dan paling potensial di antara kelompok ini. Mulai sekarang, kamu yang bertanggung jawab atas mereka. Jika mereka melakukan sesuatu yang kecil atau ingin melarikan diri, beritahu kakak. Kakak akan memberimu uang untuk membeli permen. Baiklah, kamu mengangguk dan berpura-pura berperilaku baik. Baik, kakak. Wanita muda itu kembali mengusap kepalamu. Anak yang baik. Setelah berkata demikian, dia membawa beberapa tentara segitiga emas. Mengantar para remaja ini menuju kawasan Jinshanjiao, kau berbisik kepada anak-anak ini. Jangan khawatir, setelah malam ini aku akan membawa kalian kembali. Para remaja itu mendengarkanmu. Beberapa dari mereka tidak percaya. Benarkah kau bisa membawa kami kembali? Benarkah? Terima kasih kakak, terima kasih kakak. Padahal dia sendiri sedang dalam bahaya. Masih mau membawa kita kembali? Omong kosong. Mendengar perkataanmu, anak-anak mulai berbisik-bisik. Kau diam-diam mencatat orang yang meragukanmu, bersiap untuk menyingkirkannya setelah menyelesaikan masalah para pedagang manusia ini. Sekalian menyelesaikannya juga. Tak lama kemudian, kalian mengikuti para penipu ini ke kawasan mereka. Kawasan ini sangat besar. Hanya tentara Jinshanjiao yang berjaga di sini ada sekitar 200 orang.
Jika ditambah dengan bos kawasan, para pedagang manusia, dan para manajemen, kau menduga jumlahnya sekitar 1.000 orang. Memikirkan hal ini, kau menjilat bibirmu. Benar-benar tidak sabar. Pasti bisa makan enak. Saat kau sedang memikirkan bagaimana cara memakan para penipu ini, pintu asramamu diketuk oleh wanita muda itu. Momoya, ikut kakak, kakak akan menunjukkan sesuatu yang bagus. Kau memiringkan kepala, melihat dengan bingung. Sesuatu yang bagus? Sesuatu yang bagus apa? Wanita muda itu tersenyum tipis. Kau ikut saja nanti tahu. Setelah melewati jalan pegunungan di area pegunungan, kau mengikuti wanita muda itu ke mulut gua. Dan di mulut gua ini, kau sudah merasakan aura yang familiar. Ini adalah aroma gu. Meskipun kau berada di luar gua, kau bisa merasakan banyak serangga kecil merayap di dalamnya. Kau berpura-pura bingung melihat wanita muda itu. Kakak, kau bilang mau mengajakku ke tempat yang bagus? Apakah ini tempatnya? Wanita itu melihat ekspresi polosmu, lalu sudut bibirnya membentuk senyuman. Iya, di dalamnya ada sesuatu yang bagus. Adik kecil, cepat masuk dan lihatlah. Mendengar ini, kau langsung mengangguk dengan patuh. Oke, kakak. Begitulah, di bawah tatapan terkejut wanita muda itu, kau memasuki gua. Wanita muda itu melihatmu seperti orang bodoh. Dengan tatapan yang sama melihat gadis yang pergi. Gadis ini benar-benar bodohnya kelewatan. Sudahlah. Tidak masalah. Yang penting persembahan malam ini sampai. Tentu saja kau tahu apa yang ingin dilakukan wanita itu dengan membawamu ke sini. Saat kau masuk, kau mengamati sekeliling gua. Dalam bayang-bayang, kau melihat larva yang tak terhitung jumlahnya merayap, saat ini sedang lapar dan menunggu makanan. Datang ke tempat terdalam gua. Anda melihat serangga sehitam burung merpati besar, dan serangga besar itu dengan cepat menyadari gua itu. Dia menatap gadis di depannya dengan tatapan mengamati mangsa, tetapi ketika tatapannya tertuju pada mata gadis itu, dia menemukan bahwa gadis itu juga menatapnya dengan tatapan yang menakutkan, burung merpati besar yang merasakan bahaya. Kemudian gadis itu mengeluarkan raungan, mencoba menakut-nakuti gadis di depannya dengan cara ini. Anda menyilangkan tangan di depan dada dan tersenyum, kemampuan Anda tidak terlalu besar, tetapi temperamen Anda tidak kecil. Setelah berbicara, fitur wajah Anda mulai berubah, diikuti oleh 8 kaki laba-laba panjang. Muncul dari belakang, sebelum burung merpati besar ini dapat bereaksi, Anda sudah menggunakan laba-laba. Taring menggigit burung merpati besar ini dengan erat, dan setelah melumpuhkan burung merpati yang mengepak ini dengan racun, Anda melepaskan lapisan demi lapisan jaring laba-laba. Menutupi seluruh gua, larva yang ingin melarikan diri dari gua terjerat oleh jaring laba-laba putih Anda. Terjerat dan tidak bisa bergerak, Anda membungkus merpati besar itu menjadi bola elips putih dengan sutra laba-laba dan meletakkannya di satu sisi. Kemudian melihat serangga kecil yang terperangkap dalam jaring laba-laba, Anda naik dan memakannya satu persatu, memakan serangga kecil ini. Anda merasa seperti sedang makan tahu ikan, dengan tekstur yang harum, lembut, dan rasa yang lezat. Perasaan ini memberi Anda sedikit kesenangan. Setelah memakan serangga kecil itu, Anda melihat merpati besar yang terjerat itu. Awalnya Anda datang ke sini hanya untuk memakan karakter kecil itu, tetapi Anda tidak pernah berpikir bahwa pihak lain langsung memberi Anda bajingan besar. Sementara itu, di sebuah kantor di zona industri Jinshanjiao, seorang pria dengan kemeja hitam dan kacamata hitam duduk di sofa, di sampingnya ada seekor macan tutul putih yang berjongkok. Pria itu adalah pemilik taman industri ini dan juga panglima perang distrik Jinshanjiao, Jenderal Azhen. Dia baru-baru ini secara tidak sengaja menemukan kelompok serangga di pegunungan dan belajar tentang zerg dari telepati panas serangga. Selama dia terus menyumbangkan daging dan darah manusia ke panas serangga akan memberinya inti yang direorganisasi. Inti ini membuatnya membangkitkan kekuatan gaib. Dan selama panas serangga terus memberinya inti, kekuatannya akan terus meningkat. Untuk ini, dia mencapai kesepakatan dengan kelompok serangga. Memikirkan bahwa tidak lama kemudian, jika kelompok serangga pecah, dia bisa melalui kekuatan yang telah lama dia kumpulkan untuk menjadi raja dan mendominasi. Jenderal Azhen tidak bisa menahan tawa kecil. Pada saat ini, Jenderal Azhen tiba-tiba merasakan sakit kepala yang hebat, semacam perasaan tidak nyaman yang tak terlukiskan. Perasaan ini adalah koneksi mental. Perasaan terputus secara paksa. Dia segera mengerti bahwa itu adalah panas serangga yang memberinya inti yang mati. Macan tutul salju di sisi Azhen melihat penampilan Azhen yang tidak nyaman, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Jenderal Azhen langsung meraung, tutupi mulutmu, macan tutul salju. Xiaofu di samping melihat ini. Dia maju dan bertanya dengan cemas, Ketua, ada apa denganmu? Jenderal Azhen menampar pipi Xiaofu itu, lalu meraung dengan aksennya yang berat, persetan ibumu. Benda apa yang kau bawa untuk dimakan oleh dewa? Xiaofu yang ditampar tampak bingung menatap Jenderal Azhen. Ketua, apa yang terjadi? Jenderal Azhen meraung. Apa yang terjadi? Dewa sudah mati. Mendengar kata-kata Jenderal Azhen, Xiaofu itu tercengang. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin?
Jenderal Azhen mencibir, kalau begitu, pergilah ke gua itu sekarang. Dan periksa situasinya. Tidak ada cara lain, Xiao Fu hanya bisa berjalan ke gunung lagi. Pada saat yang sama, di dalam gua, setelah memakan nengat besar itu, Chong Po. Anda secara tak terduga menyerap keterampilan eksklusif pihak lain, proliferasi. Sistem Anda yang banyak anak banyak rezeki. Selama Anda melahirkan anak, Anda akan mendapatkan hadiah. Semakin banyak Anda melahirkan, semakin banyak hadiah yang Anda dapatkan. Dan keterampilan ini dapat meningkatkan efek melahirkan bayi. Inilah keterampilan yang paling Anda butuhkan saat ini. Setelah makan dan minum sepuasnya, Anda mendapatkan kembali penampilan manusia Anda dan menggunakan kemampuan Anda sebelumnya untuk membuat satu set pakaian. Anda berencana untuk menyelinap ke taman terlebih dahulu, lalu memakan semuanya di dalamnya. Keluar dari gua. Anda berencana untuk kembali mengikuti rute yang sama, tetapi secara kebetulan bertemu dengan Xiao Fu yang membawa Anda ke sini. Dan Xiao Fu memperhatikan Anda saat ini. Kenapa kamu masih hidup? Xiao Fu tanpa sadar berseru. Menurut harapannya, Anda seharusnya sudah menjadi suguhan lezat untuk nengat besar itu. Anda mengabaikannya dan malah tertawa. Kemudian, 8 cakar laba-laba muncul dari belakang Anda, menatap Xiao Fu. Xiao Fu langsung ketakutan di tempat. Dia ingin lari, tetapi kakinya lemas dan tidak bisa bergerak. Cakar laba-laba yang tajam menusuk jantung Xiao Fu. Saat berikutnya, Anda langsung membuka mulut lebar Anda dan makan dengan nikmat. Di jalan gunung, lidah tanah terasa tidak enak. Ekspresi wajahnya sangat tidak nyaman karena rasa saudari Xiao Fu itu benar-benar terlalu buruk. Saudari Xiao Fu terlihat sangat cantik di permukaan. Tetapi sebenarnya semuanya hasil operasi plastik. Asam hyaluronat di wajahnya dan silikon di dadanya. Seluruh dirimu dipenuhi dengan esensi kebijaksanaan manusia saat kau memakannya. Hampir saja membuatmu tersedak sampai mati. Untungnya setelah memakan orang itu, ingatan mendiang Xiao Fu juga tersimpan di otakmu. Dengan ingatan mendiang Xiao Fu, kau tidak hanya dengan cepat menemukan induk serangga di distrik asal, tetapi juga mengetahui bahwa induk serangga itu setia pada seseorang bernama Azhen. Targetmu sangat jelas, memakan semua orang jahat di distrik asal ini, dan sekaligus menyelesaikan Jenderal Azhen itu. Terakhir, penuhi janjimu dan kirim pulang anak-anak yang diculik ke sini. Kau berjalan di jalan malam dan akhirnya kembali ke distrik asal Jinshan Jiao. Karena induk serangga. Tubuhmu sekarang jauh lebih besar dari serangga biasa. Jadi, hanya setelah beberapa saat, perutmu mengeluarkan peringatan kelaparan. Hehe, camilan malamku sayang, aku datang. Pada saat yang sama, di sebuah rumah di distrik asal, ketua tim, ada beberapa perubahan yang terjadi di sini. Azhen sepertinya akan memulai langkah selanjutnya lebih cepat dari jadwal. Jika kita tidak segera bertindak, akan ada lebih banyak korban tak berdosa. Saya mengajukan permohonan untuk bertindak lebih awal. Seorang gadis berambut pirang berteriak cemas sambil memegang telepon. Susuer, di permukaan, adalah manajemen distrik asal Jinshan Jiao. Tetapi sebenarnya adalah anggota gugus tugas khusus dari pemerintah federal. Sebuah suara. Seorang pria segera terdengar dari telepon. Suer, kau tidak perlu khawatir. Situasi kali ini masih dalam kendali kita. Saat ini belum menjadi waktu terbaik untuk bertindak. Bertindak gegabah hanya akan menyebabkan kerugian personel yang tidak perlu. Susuer mengerutkan kening, tetapi tetap mengangguk. Baik, saya mengerti. Sebagai anggota gugus tugas khusus, perintah atasan adalah mutlak. Inilah disiplin seorang prajurit. Namun, Susuer mengerti bahwa masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Karena barusan, Jenderal Azhen dari distrik asal membawa pergi semua orang yang dikelola di sini. Meskipun Susuer tidak tahu kemana dia akan membawa mereka, tetapi dia tahu bahwa pasti ada sesuatu yang besar yang terjadi. Dia samar-samar merasakan bahwa jika dia membiarkan Jenderal Azhen membawa pergi orang-orang itu, mereka semua akan mati. Memikirkan hal ini, Susuer meletakkan tangannya di pistol. Karena orang-orang di atas tidak bertindak, maka saya akan bertindak atas nama pribadi. Bolehkah? Gadis itu menggenggam pistol dengan kedua tangannya, mengikuti tentara dari distrik asal. Tiba di dekat sebuah gudang, tapi dia terkejut saat melihat pemandangan di depannya. Jenderal Azhen dan macan tutul saljunya berlumuran darah. Ternyata daging dan darah manusia. Benar-benar dapat meningkatkan kekuatanku. Sepertinya dugaanku benar. Kalau begitu, serangga itu juga tidak perlu hidup. Saat itu, seorang gadis berambut putih berjalan di depan Jenderal Azhen. Wajah gadis itu masih menunjukkan sedikit senyum. Jenderal Azhen tertawa kecil melihat ini. Di antara orang-orang yang mati ini ada temanmu. Susuer juga dengan gugup melihat gadis berambut putih itu. Bukankah gadis itu akan mati sia-sia jika pergi ke sana? Korban lain akan muncul. Namun, kata-kata gadis berambut putih itu membuat Azhen dan Susuer terlihat bingung. Kau membunuh semua orang ini? Apa kau tidak tahu bahwa di seluruh distrik asli yang luas, tidak ada seorang pun
Ini membuatmu sangat marah. Kau sudah lapar dan datang ke sini, berpikir untuk makan dua orang yang tidak tahu diri untuk menghilangkan rasa laparmu. Namun, kau menemukan bahwa distrik asli sudah kosong. Untungnya, dalam ingatan wanita muda itu, kau menemukan rencana tentang Jenderal Azhen. Akhirnya, setelah beberapa saat mencari, kau tiba di gudang ini, tetapi kau sudah terlambat. Orang-orang yang diculik, serta banyak penipu dari distrik asli. Semuanya dibunuh oleh Jenderal Azhen. Saat ini, Azhen dan macan tutul salju yang berlumuran darah tertawa dingin. Memandang gadis di depan mereka. Hei, apa yang kau gumamkan di sana? Mungkinkah kau orang bodoh? Azhen mengeluarkan Rikwu dari tubuhnya dan menghirupnya dalam-dalam. Dia sama sekali tidak menganggap gadis di depannya serius. Bagaimanapun, sebagai seorang pengguna kekuatan super, dia tidak panik menghadapi seorang gadis biasa. Kau melihat ekspresi membunuh di wajah Azhen. Kau meraung, Azhen. Hari ini adalah hari kematianmu. Kau menatap tajam pemuda di depanmu. Azhen mencibir mendengar ini. Hanya denganmu? Tanpa menunggu orang itu selesai berbicara, kau langsung berteleportasi di depannya dan memukulnya hingga terbang di udara. Kemudian, dengan kilatan, kau muncul di udara di depan Azhen dan meraung. Benar, memangnya kenapa? Sambil berbicara, kau menendang Nico Achen dengan tendangan berputar 360 derajat hingga terjatuh. Tidak makan. Nico Achen memuntahkan darah. Sekarang dia hanya merasa organ dalamnya hancur. Dia tidak menyangka kekuatan serangan gadis itu begitu besar, seolah-olah dirinya tadi bukan terkena pukulan gadis manusia, melainkan dilindas tank Tiger seberat beberapa ton. Nico Achen menatap gadis di depannya dengan tidak percaya. Mustahil, benar-benar mustahil. Mengapa ada kebangkitan lain di sini? Mata kesucian. Nico Achen mendengus dingin. Setelah kata-kata itu diucapkan, mata Nico Achen bersinar terang. Awalnya, Nico Achen hanya ingin menggunakan kemampuan ini untuk menyelidiki kekuatan gadis itu, tetapi dia tidak menyangka akan melihat sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Di belakang gadis itu, bayangan hantu laba-laba setinggi beberapa meter yang tampak menakutkan dan indah terlihat jelas. Orang ini bukan manusia. Macan tutul salju, ayo pergi. Nico Achen berteriak keras. Mendengar itu, macan tutul salju mengambil Achen dan langsung kabur. Kecepatan macan tutul salju sangat cepat. Sebelum kau sempat bereaksi, dia sudah menghilang di depan matamu. Kau menghela napas pelan, sudahlah. Meskipun orang-orang di tanah ini tidak terlalu segar, tapi lumayanlah untuk dimakan. Saat itu, kau melihat seorang gadis ketakutan di sudut yang menatapmu dengan kagum. Kau awalnya ingin memakannya juga. Karena wanita ini melihat seluruh kejadian. Jika dia keluar dan berbicara omong kosong, siapa tahu masalah apa yang akan datang. Namun, kau segera mengurungkan niatmu. Anda adalah kebangkitan legendaris itu. Gadis itu datang di depanmu dan memberi hormat. Nama saya Susuer. Saya adalah agen dari gugus tugas khusus distrik militer ke-9. Resmi. Jika kau memakannya, kau akan menjadi target militer. Kau masih dalam masa pertumbuhan. Kau sama sekali tidak boleh mengungkap identitasmu di depan pejabat. Jadi kau hanya bisa mengikuti perkataan gadis itu. Benar, aku adalah kebangkitan. Pasti kau sudah tahu tentang konspirasi di taman ini. Jadi kau menyusup masuk untuk mengalahkan Nico Ding Achen, kan? Semangat tanpa pamrih dan rela berkorban seperti Anda adalah yang paling dibutuhkan oleh gugus tugas khusus distrik ke-9 kami. Jadi saya mewakili distrik ke-9 untuk menyampaikan undangan paling tulus kepada Anda untuk bergabung dengan kami. Mata gadis itu bersinar terang. Seluruh dirinya benar-benar berubah menjadi penggemar kecil. Mendengar itu, kau tidak bisa menahan diri untuk mencibir dalam hati. Bergabung dengan pemerintah? Mustahil. Jika mereka tahu bahwa aku adalah serangga pemakan kaki. Mungkin detik berikutnya mayat pun tak terlihat. Tapi agar kecurigaan tak muncul, kau harus menolak dengan alasan. Terima kasih. Aku tidak suka dikekang. Sangat benci terikat pekerjaan tetap. Susuer sedikit kecewa, tapi otaknya yang cerdas segera menemukan ide. Itu mudah. Aku akan membantumu mengajukan kuota personel non-organik. Biasanya tidak ada orang dari organisasi yang akan mengurusmu. Tunjangan dan fasilitas yang harus dibayarkan tidak akan dikurangi. Bagaimana? Mendengar ini, matamu langsung berbinar. Jika itu personel non-organik, itu tidak buruk. Kadang-kadang aku bisa memanfaatkan kesempatan untuk menanyakan tentang tindakan dan informasi resmi baru-baru ini. Itu bukan hal yang buruk. Memikirkan hal ini, kau menghela napas ringan. Baiklah, melihatmu menatap kami seperti idola. Baiklah, aku akan menyetujuimu. Mendengar ini, Susuer dengan gembira mengepalkan tangannya. Bagus. Kau melihat tumpukan mayat ini, menyeka air liur yang menetes dari sudut mulutmu. Xiao Su. Bisakah mayat-mayat di sini kami ambil? Susuer menatapmu dengan bingung, diam-diam mengerti. Apa yang akan kau lakukan dengan mayat-mayat ini? Menghadapi pertanyaan Susuer, kau berpura-pura kesulitan.
Xiaosu, kau juga tahu bahwa kemampuan para kebangkitan banyak yang jahat, kan? Sushuer mengangguk. Aku tahu. Sushuer sebagai anggota tim aksi khusus resmi. Tentu saja juga telah melihat beberapa keraguan aneh. Jadi setelah mendengar kau berkata demikian, Sushuer mungkin mengerti maksudmu. Dan untuk mencegah Sushuer berpikir lebih jauh, kau melanjutkan, kemampuanku membutuhkan daging dan darah untuk meningkatkan kekuatan. Kau tinggalkan mayat-mayat ini untukku. Lebih baik daripada aku menjadi gelap dan menyerang orang yang hidup, kan? Mendengar ini, Sushuer menarik napas dingin. Dia merasa kebangkitan sepertimu. Bagi orang biasa, itu seperti bencana alam yang bergerak. Untuk keberadaan seperti itu, memang seharusnya dibujuk dan direkrut. Jika kau benar-benar mendorong pihak lain ke jalan kriminal, itu akan menjadi masalah besar. Memikirkan hal ini, Sushuer buru-buru berkata kepadamu, mengerti? Jangan khawatir. Mayat-mayat ini, kau bawa saja. Aku tidak akan banyak bicara. Adapun yang di atas, aku akan mencari cara untuk menutupinya. Sushuer melihat ke arah anggota tim aksi khusus yang datang di belakangnya. Pergi. Para penyintas telah dibunuh olehmu, Guding Azhen. Serahkan kekacauan di sini kepada keluarga kita, Momojie. Kita jangan memengaruhinya. Para anggota tim aksi khusus itu, ketika melihatmu menatap mayat sambil meneteskan air liur. Mereka semua merinding di belakang punggung mereka dan dengan cepat mengikuti Sushuer meninggalkan tempat ini. Setelah semua anggota tim aksi khusus pergi, kau memindahkan mayat-mayat di taman satu persatu ke gua sebelumnya. Untuk mencegah seseorang mengikuti, kau bahkan secara khusus menggunakan indera laba-laba untuk merasakan gerakan di sekitarmu. Setelah memastikan tidak ada yang mengikuti, kau menjilat bibirmu dan mulai menikmati. 2 jam kemudian, kau menyentuh perut buncitmu dan bersendawa kecil. Sekarang, setelah berpuasa, saatnya melahirkan, melepaskan wujud manusia dan berubah menjadi ratu serangga, lalu menggunakan sutra laba-laba untuk menjerat seluruh gua menjadi jaring. Semua persiapan sudah siap, bersamaan dengan eranganmu, telur-telur laba-laba putih berhamburan seperti tidak ada harganya. Dalam sekejap seluruh gua dibanjiri telur serangga. Melihat tumpukan telur serangga seperti gunung, kau menghela napas panjang dan menutup mata. Selanjutnya, kau hanya perlu menunggu mereka menetas. Entah berapa lama berlalu. Sebuah pemberitahuan terdengar di benakmu, Ding, keturunanmu telah menetas, hadiah sistem akan segera diberikan. Keturunan yang kau tetaskan kali ini, 191810, ras serangga tingkat rendah. Levelmu telah mencapai hambatan, kau perlu menyelesaikan tugas lanjutan untuk menerobos. Jika tidak, tingkat evolusimu tidak akan meningkat lagi. Mendengar pemberitahuan ini, kau langsung terbangun. Apa? Kali ini kau melahirkan hampir 2 juta. Bakat apresiasi dari sarang yang luas ini benar-benar bagus. Setelah beristirahat sejenak, kau melepaskan wujud manusia. Bersiap untuk meninggalkan segitiga emas. Hadiah dari sistem banyak anak banyak rezeki sudah didapatkan, tidak ada gunanya terus tinggal di gua. Ibu lapar, ini adalah suara jutaan laba-laba kecil. Berteriak di benakmu, kau mendengarkan suara laba-laba kecil ini tanpa tergerak. Apalagi memikirkan ingin mengurus atau tidak, katakan saja 1 atau 2 juta laba-laba kecil ini, siapa yang bisa mengurusnya? Jika lapar, cari sendiri makanan di luar. Setelah mengucapkan kata-kata ini, kau berbalik dan berjalan keluar gua tanpa menoleh ke belakang. Sekarang, ledakan Lemosite sudah beberapa hari berlalu. Saatnya bersiap untuk menemukan reinkarnator yang menimbun perbekalan itu. 2,5 jam kemudian, kau kembali ke kota asalmu. Di papan iklan pinggir jalan, kau melihat pengumuman orang hilang. Pengumuman orang hilang ini adalah adikmu. Kau mengerutkan kening melihat papan pengumuman di depanmu. Chen Mengyao, Lin Yu, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Tepat pada saat ini, petunjuk sistem muncul di depanmu, Ding. Kau menerima sebuah tugas, menelan inti dari 3 sarang serangga lainnya. Setelah menyelesaikan tugas, kau dapat menembus hambatan. Dan dapatkan hadiah tambahan. Melihat tugas di depanmu, kau mengerutkan kening. Menelan inti dari 3 sarang serangga? Di mana bisa menemukan 3 sarang serangga? Setelah menerima tugas lanjutan dari sistem, kau mulai memikirkan di mana akan tidur malam ini. Karena sebelum keluar, kau tidak membawa sepeser pun uang, menyebabkan sekarang tidak punya tempat tinggal. Kau berpikir untuk tidur di bawah jembatan, tetapi sekarang kau berkulit putih dan cantik, dan juga memiliki rambut putih yang sesuai dengan estetika publik. Jika bertemu orang yang berniat jahat, kamu takut tidak bisa menahan diri untuk memakan mereka. Jika terekam kamera pengawas, itu akan merugikan. Tidak, aku harus mencari tempat untuk tidur. Tiba-tiba kamu mendapat ide, sebelumnya di segitiga emas, kamu menambahkan nomor ponsel Sushuer. Sekarang ini berguna, memikirkan ini segera ambil ponsel, dan menelepon Sushuer. Telepon tersambung, dan suara gadis yang familiar terdengar dari sana. Kak Momo, ada apa? Kamu, sayang, bisalah. Itu, Su, bisakah kamu membantuku mencari tempat tinggal?
Susuer di sana mendengar perkataanmu dan menjawab, bisa saja. Tapi di sini tidak ada rumah mewah, hanya apartemen kecil biasa di rumahku. Apakah kamu mau bisa menerimanya? Dalam benak Susuer, para awak Kned yang pernah dia temui, pada dasarnya semua bersikap tinggi hati. Jadi ketika kamu meneleponnya, Susuer merasa kamu mungkin akan seperti itu juga. Jadi Susuer hanya bertanya sebagai formalitas. Tetapi setelah mendengar itu, kamu sangat senang, tentu saja boleh, Xiao Su, kamu bersedia menampungku, sungguh luar biasa. Mendengar jawabanmu, Susuer merasa sedikit tidak percaya, kamu adalah orang pertama yang dia temui. Dan mungkin satu-satunya, awak Kned yang tidak sombong, seperti kakak perempuan tetangga. Secara umum membuat Susuer merasa sedikit dekat. Baiklah, Kak Momo. Kirim lokasinya padaku, aku akan langsung menjemputmu. Di jalan raya. Susuer mengemudikan mobil, sementara kamu duduk di sampingnya. Xiao Su. Terima kasih ya, jika bukan karenamu, aku tidak tahu harus kemana malam ini. Susuer sedang mengemudi, mendengarkan ucapan terima kasihmu kepadanya, hatinya semakin merasakan kebaikanmu. Susuer berpikir dalam hati, hehe, ternyata Kamomo memang berbeda dari awak Kned lainnya. Imutnya. Memikirkan ini, Susuer tanpa sadar melirik Kak Momo, benar-benar cantik. Sebagai seorang gadis, ketika melihat Kak Momo yang juga seorang gadis, dia tanpa sadar merasa wajahnya sedikit memerah. Saat ini kamu duduk di mobil, yang kamu pikirkan berbeda dari Susuer, kamu sedang berpikir mengapa Susuer terus menatapmu. Mungkinkah identitasku sudah terbongkar? Memikirkan ini, tatapanmu ke arahnya mengungkapkan niat membunuh. 1 jam kemudian, mobil perlahan memasuki kompleks perumahan. Rumah Susuer tidak besar tapi sangat nyaman. Kamarnya bernuansa putih dan merah muda. Boneka beruang yang diletakkan di atas sofa terlihat sangat feminin. Kamu sedikit terkejut dan menatap Susuer. Tak disangka kekuatan khusus tim aksi khusus ini juga memiliki pikiran yang tak terduga. Susuer secara alami memperhatikan reaksimu. Dia dengan panik menyimpan boneka beruang itu. Ini ditinggalkan di rumahku oleh anak-anak kerabat yang datang bermain. Ini bukan yang kusukai. Apakah Anda keberatan duduk di sofa? Oh, baiklah. Melihatmu tidak menertawakan kekanak-kanakannya, Susuer sedikit rileks. Saat ini, kamu mendongak dan menatap Susuer. Xiao Su, apakah tim aksi khususmu memiliki hal-hal aneh? Misalnya, apakah ada orang yang sering menghilang? Anda berencana menggunakan kekuatan resmi untuk menemukan kelompok Zerg lainnya. Kemudian hancurkan ibu serangga lawan dan ambil intinya. Selama Anda mengumpulkan 3 inti ibu serangga, Anda dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sistem dan menerobos kemacetan. Setelah itu, Anda dapat melahirkan lebih banyak bayi yang lebih kuat. Susuer menggelengkan kepalanya, jelas tidak menerima berita tentang ini. Tapi Anda tidak terlalu kecewa tentang ini. Datang ke rumah Susuer awalnya hanya untuk memiliki tempat tinggal. Adapun apakah Anda dapat menemukan berita tentang kelompok serangga lain dari pihak Susuer, Anda tidak memiliki harapan yang tinggi. Bagaimanapun, tidak ada batasan waktu untuk tugas itu, jadi lakukan saja perlahan. Paling-paling, tunggu sampai kiamat kelompok serangga pecah. Ibu serangga akan muncul dengan sendirinya, lalu pergi dan bunuh serta serap mereka satu persatu. Sekarang yang lebih Anda inginkan adalah itu. Juga sebagai serangga, memiliki kemampuan ruang tak terbatas, berencana untuk menimbun barang dan berbaring. Persediaan orang yang berbaring itu akan langsung memberi makan emas kepada pihak lain, dan pasti akan menetas banyak keturunan. Di pagi hari, Susuer meninggalkan sarapan untukmu dan kemudian pergi. Dia adalah bagian dari distrik militer ke-9. Kepala tim aksi khusus, setelah mengalami aksi segitiga emas, juga merupakan penanggung jawab seluruh rencana kebangkitan. Pada saat yang sama, dia juga komandan utama dalam telepon Susuer di distrik segitiga emas. Melihat kedatangan Susuer, pihak lain mengangguk. Agen Su, sepengetahuan saya, si kebangkitan yang Anda sebutkan sebelumnya sekarang ada di rumah Anda. Susuer mengangguk, ya, Mei Meiji tidak punya tempat untuk pergi. Yan Liang mendengar ini dan tertawa, itu bagus, saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Tentang masalah kebangkitan bernama Lin Mo. Yan Liang meletakkan kedua tangannya. Benar-benar seperti seorang pemimpin. Agen Su, tentang gadis bernama Lin Mo itu. Tidakkah Anda berpikir bahwa penampilannya di segitiga emas terlalu kebetulan? Susuer memiringkan kepalanya. Menatap Yan Liang di depannya dengan bingung, saya tidak berpikir ada masalah dengan Mei Meiji. Dia adalah pengguna kemampuan yang sangat kuat. Tentang hal ini, saya dapat menjamin bahwa dia menyelamatkan saya. Dengan kekuatannya dalam situasi saat itu. Jika dia punya niat tersembunyi, maka tidak satupun dari kelompok Mei saya akan bisa bertahan hidup. Yan Liang berkata dengan nada yang dalam, penjahat sejati tahu cara bermain panjang untuk menangkap ikan besar. Susuer, saya akui kemampuan Anda sebagai agen sangat luar biasa. Namun dalam hal kedewasaan, Anda masih jauh tertinggal, sama sekali tidak memiliki seorang agen. Kualitas yang seharusnya dimiliki, katakanlah, Susuer. Jie Guo memeriksa materi di dalam amplop dokumen,
Materi di amplop dokumen itu adalah adegan pembunuhan yang mengerikan. Para korban semuanya adalah gadis-gadis muda berusia belasan tahun. Masing-masing dari mereka meninggal dalam kondisi yang mengerikan, organ-organ internal mereka dikeluarkan. Sangat tidak manusiawi. Namun organisasi tidak memiliki petunjuk tentang si pembunuh, bahkan tidak ada pengawasan untuk mengunci orang yang dicurigai. Sebagai Suswer, seorang pembela keadilan kecil, setelah melihat tragedi dalam materi, rasa keadilannya melonjak. Dia paling tidak tahan melihat hal seperti ini terjadi. Sebelumnya pergi ke kawasan segitiga emas, juga karena di sana ada perlakuan tidak manusiawi terhadap populasi perdagangan manusia, dan sekarang, Suswer juga tanpa ragu memilih. Menerima tugas ini, saya mengambil alih kasus ini. Suswer mengambil amplop dokumen dan berbalik untuk pergi. Setelah Suswer pergi, dari bayangan di belakang Yan Liang, seorang loli kecil yang tampak sangat imut keluar. Gadis itu bertanya sambil tertawa dengan suara yang imut, "Ayah, aku ingin memakan saudari kecil Su." "Bolehkah?" Mata gadis itu bersinar merah, sudut mulutnya menyeringai dengan amplitudo yang aneh. Yan Liang membelai kepala loli kecil itu, dan berkata sambil berpikir, "Untuk saat ini belum bisa." Setelah ayah mengetahui asal-usul wanita di sisi saudari kecil Su, "Bolehkah kamu makan lagi?" Mendengar penolakan Yan Liang, loli kecil itu sedikit kecewa. Dia berjongkok di sudut ruang rapat, menggambar lingkaran di tanah. Ayah tidak mengizinkanku makan saudari kecil Su. Aku benci ayah." Yan Liang sangat tidak berdaya. Bukan karena dia tidak ingin putrinya memakan Suswer, tetapi dia mengkhawatirkan Suswer. Gadis berambut putih yang tinggal bersama, jika dia tidak mengetahui identitas pihak lain, dia akan bertindak gegabah. "Saya khawatir akan mudah terjadi masalah besar. Lagi pula bahkan keberadaan seperti induk cacing gu pemakan manusia pun mati. Hanya dengan seorang ahli kemampuan seperti Ni Gu Ashen, tidak mungkin untuk membantai seluruh segitiga emas sendirian." Yan Liang merasakan semua ini. Berhubungan dengan gadis berambut putih itu, untuk itu dia harus mencari tahu detail pihak lain. Yan Liang membelai kepala loli kecil itu. "Sayang, malam ini ayah akan mengajakmu makan malam besar untuk menghilangkan rasa laparmu. Oke?" Mendengar tawa bahagia lolita kecil ini, "Hehe. Aku tahu ayah yang terbaik untukku." Setelah Suswer meninggalkan distrik militer ke-9, dia segera bergegas pulang. "Memikirkan hal-hal aneh yang kau sebutkan tadi malam, dan kebetulan aku menerima tugas itu, dia tidak sabar untuk memberitahuku. Cepat biarkan aku melihat." Suswer tampak bingung ketika dia melihatmu. Dia tidak tahu mengapa kau mendengar. "Ada kasus pembunuhan berantai, kenapa kau begitu senang? Apakah pengawasan tidak merekam bukti berguna sama sekali? Kau membolak-balik informasi agen arsip dan kagum dengan masyarakat modern ini. Seringkali, pihak berwenang mengandalkan jaringan pengawasan dan kamera keamanan untuk mengidentifikasi tersangka, dan karena itulah, banyak penjahat yang tidak takut. Tapi seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga." Perkembangan teknologi tinggi sebenarnya hanya meningkatkan ambang batas untuk melakukan kejahatan, tidak bisa memberantasnya. Jika di antara para pelaku kejahatan ada ahli yang sangat familiar dengan jaringan pengawasan dan operasi resmi, maka dia bisa meretas seluruh jaringan pengawasan, atau bahkan menulis ulang konten untuk menyesatkan pihak berwenang. Maka sistem yang semula dapat dipercaya ini akan menjadi senjata bagi mereka yang melakukan kejahatan.